Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Beko, NIM 22032467, kelas reguler 1B. Di sini saya membahas tentang tugas video pembelajaran anatomi fisiologi pancara indera pembau hidung. Dosen pengampu Henry Didi Harto, SK, Ners, MPD. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Praga Medis dan Informasi Kesehatan. Pengertian indera pembau hidung. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tingkat-tingkat wajah. Secara anatomi, hidung adalah penonjolan pada vertebra yang mengandung nostril yang menyaring udara untuk pernapasan. Fungsi-fungsi: 1. Sebagai jalan nafas. 2. Alat pengatur kondisi udara. 3. Penyaring udara. 4. Sebagai indera penghidup. 5. Udara resonansi suara. Bagian-bagian hidung. Hidung luar eksternal. Hidung luar berbentuk piramid dengan bagian-bagiannya dari atas ke bawah. Pangkal hidung bridging. Batang hidung dorsum. Puncak hidung hip. Alat nasi sayap hidung. Kolumella, septum tulang, rawan dan kulit. Lubang hidung nares anterior. Hidung luar dibentuk oleh 1. Tulang. A. Tulang hidung, os nasal. B. Processus parietal, os maximal. C. Prossum nasal, os frontal. Tulang rawan. A. Sepasang cartilago nasil lateral superior. B. Cartilago nasil lateral inferior yang disebut sebagai cartilago atau mayor. C. Tepi anterior cartilago septum. 3. Otot. 4. Jarum ikat. Otot-otot hidung terdiri dari musculus nasal, terletak di antara al-nasi dan berjalan dari medial dan lateral paling berkembang. 2. Musculus dilator nares, terletak pada alat nares bagian lateral, fungsinya melebarkan alat nasi. 3. Musculus seperti nas, terletak di atas bibir atau dekat septum nasi, fungsinya menurunkan tip hidung dan membau nostril pada saat ini tersebut maksimal. 4. Musculus terletak pada akar hidung, fungsinya menggerakkan kulit di atas di label. Bila kontraksi dapat mengiringan dahi, mempunyai efek mendidih hidung. Septum nasal. 1. Septum nasal hidung merupakan bagian misalkan hidung menjadi bagian kiri dan kanan, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan awal. 2. Ujung luar septum nasal yang berdaging disebut kolumella. 3. Septum nasal biasanya memiliki ketebalan sebesar 2 mil. 4. Dinding septum nasal dilapis dengan lendir dan mempunyai pembau udara sehingga berguna untuk melembabkan dari juga mengatur suhu udara yang masuk. Septum nasal terbentuk dari tulang dan tulang rawan hidung. Rongga-rongga cavum nasi nasal. 1. Berbentuk terowongan dari depan ke belakang, dipisahkan oleh septum nasi dibagi tengahnya sehingga menjadi cavum nasi diaphtera kanan dan sintra kiri. 2. Pintu atau lubang masuk cavum nasi bagian depan dibentuk nares anterior dan lubang belakang disebut nares posterior kanan yang menghubungkan cavum nasi dengan nasofaring. 3. Bagian dari cavum nasi yang letaknya sesuai dengan alat nasi, tetapi belakangnya nares anterior disebut
meter lung. Dinding-dinding covum-nasi nasal. Di dinding-dinding covum-nasi nasal, tip covum-nasi nasal mempunyai 4 buah dinding, yaitu dinding medial adalah septum nasi hidung, tulang lama, lami memproduksi pudumi critics. Tulang rawan, cartilago septum lamina. Dinding lateral. Sel agar nasi merupakan sel ectodermal paling anterior dan sel-sel. B. Concratubinat. Pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapis oleh mukosa. Fungsi untuk melindungi hidung dengan mengatur tekanan dan kelembapan udara benda-benda asing yang terhirup bersama udara masuk terdiri 1. Konka superior bagian dari os, 2. konka medial bagian dari os, 3. konka inferior terdiri dari tersendiri. C. Berarti informal terdapat murad dokter nasi. Dinding inferior dasar-dasar hidung dibentuk oleh os maxilla. 4. Dinding superior dibentuk oleh os. Sinus hidung paranalis. Sinus di sekeliling dinding sebelah dalam terdapat ruang udara di dalam tulang kepada struktur di juga sinus paranasal. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitar hidung dan akan berakhir dalam rongga hidung. Sinus rovenel dibentuk rongga hidung. Sinus maksudnya di tulang pipik oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Sila merupakan bagian bulu hidung sangat halus, merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah saraf saling pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk sehingga kontrol atau debu yang masuk ke dalam hidung mencapai sistem pernapasan kita. Saraf olfaktori. Saraf olfaktori ialah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Fungsi dari saraf olfaktori akan berkaitan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi. Saraf olfaktori ini ialah saraf kranial 1 yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang dibawa bersama dengan udara yang dihirup, lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Mekanisme proses penciuman. Udara luar bercampur komponen gas lain, komponen bau, masuk ke dalam rongga hidung. Udara yang dihirup akan diberikan dan zat kimia yang terhirup larut bersama lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia diterima oleh saraf olfaktori yang peka terhadap rangsangan bau merupakan uap atau gas. Impuls di bawah saraf olfaktori menuju otak. Otak menerjemahkan informasi tersebut sehingga kita dapat mencium aroma atau bau yang ada di sekitar kita. Terima kasih, selamat belajar.